adopsi anak. Nah, anak kita sendiri aja kita nggak pengen, punya anak sendiri aja nggak pengen, kenapa harus adopsi? Kita nggak pengen punya anak sendiri, kenapa harus adopsi? Mencari orang baik yang benar-benar baik saja, itu seperti mencari jarum di dalam samudra. Apalagi mencari orang yang jembar hatinya, yang dalam luas welas asihnya, dipenuhi dengan sifat rahmat. Anak sendiri aja nggak mau, kenapa harus ngambil anak orang lain? Belajar, kok tuh belajar, kenapa kita harus mengorbankan kehidupan seorang anak yang nggak pernah minta supaya mengadopsi kita? Kenapa kita mempersulit kehidupan seorang anak yang sekarang saja kita tidak menginginkan anak kita sendiri, kemudian mengambil anak orang lain, yang itu tentu tidak mudah membuat perubahan yang sangat besar yang kita sendiri tidak pengen itu terjadi, buktinya kita tidak punya anak. Seperti apapun membantahnya, satu-satunya alasan hanya karena satu, karena kita memang tidak kepingin. Nah, bayangkan gimana bukan anaknya sendiri, opo soroi, opo susai merawat anak bayi yang dari bayi perocot kita ambil, yang dia hanya bisa nangis-nangis, betapa terganggunya kita. Waduh, aku enak-enak urip moro-moro sekarang kamu mengganggu tidurku, rasanya kepingin diuncal no ya iku. Atau kita mengadopsinya ketika dia mulai lebih besar sedikit. Sekarang kita tidak menginginkannya. Kita terganggu karena kita punya anak sendiri nggak mau lagi anak orang lain. Lalu bagaimana nanti ketika masa depannya, ketika anak ini tumbuh, ketika dia harus mengisi kehidupannya menjadi orang yang dewasa, masa depan seperti apa yang kita bisa berikan ke anak ini? Keadilan seperti apa yang kita bisa berikan kepada anak ini, sementara hati kita sendiri saja hati yang tidak welas, hati yang penuh dengan rasa berat. Keberatan kita ketika dikatakan satu-satunya alasan kamu gak punya anak padahal kamu punya suami, satu-satunya alasan kamu gak punya anak padahal kamu punya istri, itu hanya karena kamu gak cukup welas, hanya karena kamu tidak punya kewelas asihan yang begitu dalam. Rasa sakit itu sendiri, ketersinggungan itu sendiri sudah cukup menunjukkan memang itu bukti kita memang gak welas. Lah, kok JP anak uang? Membesarkan anak tidak sama dengan memiliki anak. Itu sama seperti sembuh dan pingin sembuh. Sembuh itu adalah tentang rahmat Allah. Kamu mengejar rahmat Allah, sementara kalau kamu pengen sembuh, tidak lebih dari keinginanmu untuk tidak menjadi sakit. Pengen anak dan pengen punya anak, itu tidak lebih daripada untuk mewakili saja, mewakili keadaan. Itu dua hal yang berbeda. Pengen anak ya pokoknya duwe, mari wis. Makanya yang kita kejar adalah pokoknya duwe, entah itu adopsi, entah itu kita pakai cara-cara bayi tabung in vitro atau yang lainnya. Yang penting kamu menjamin aku punya anak, kamu menjamin aku dapatkan yang aku inginkan, aku bayar meskipun dengan ratusan ribu, yang penting aku dapat, aku punya anak. Padahal sederhana saja, mari kita penuhi hati kita dengan kewelas asihan. Mari kita penuhi tubuh kita dengan kelembapan. Coba deh nutrisi saja sama bekam berapa kali. Nutrisi berapa? Kita coba aja 3 juta. 3 juta banyak banget. Padahal kalau dibanding dengan nilai yang lain, tentu saja itu tidak ada apa-apanya. 6 juta, apalagi 6 juta? Siapa lu? Lu bisa jamin enggak 12 juta? 12 juta memang jamin seperti kalau kita lakukan proses bayi tabung dan sebagainya yang dijamin. Nah itu. Yang diinginkan, yang dibutuhkan adalah hanya pengen punya anak. Makanya yang dicari adalah jaminan dari manusia atas keinginan kita. Kita tidak sibuk mengejar rahmat Allah. Padahal mempunyai anak itu membutuhkan hati yang welas. Setiap orang menikah, tapi apakah ketika menikah memikirkan tentang konsekuensi kita akan punya anak dan memikirkan tentang aku akan punya anak, aku akan jadi ibu, aku akan jadi bapak? Yang sering kita pikirkan jangankan itu, mertua aja mau pengen dapat mertua kayak gimana juga nggak dipikir. Yang penting ini adalah aku menikah dengan orang yang kucintai, dengan kekasihku, dengan orang yang kuinginkan. That's all. Kita nggak ada berpikir tentang gimana nanti aku jadi orang tua ya. Aku mau jadi orang tua kayak gimana, nanti aku gimana sama anak kita. Makanya baby blues itu bukan hal yang tidak manusiawi. Baby blues itu bukan hal yang asing. Baby blues itu satu hal yang sangat manusiawi dan itu bagian dari kehidupan manusia dari sebelum dia menikah, kita menikah, mereka menikah. Baby blues itu aneh dong kalau dikatakan hanya milik perempuan. Baby blues itu milik laki-laki juga sama, karena mereka juga anak kecil yang terus tumbuh tiba-tiba jadi bapak. Aneh banget. Iki sopo rek lanang iki, sopo rek wedok iki kok moro-moro ono ning kene. Padahal itu juga dari spermanya, tapi dia juga terheran-heran. Jadi baby blues itu satu hal yang dimiliki oleh laki-laki juga dimiliki oleh perempuan. Tidak adil membebankannya yang buruk hanya atas dasar perempuan katanya akan masuk neraka paling banyak. Ibumu terus gimana?
Kalau semua wanita 99% atau 100% menikah, mereka pun menjadi ibu, lah terus gimana dong? Itu ibumu masuk neraka semua dong. Nah, satu hal yang tidak adil ketika baby blues itu hanya dibebankan kepada perempuan. Baby blues itu milik laki-laki juga. Laki-laki juga bisa menolak anaknya sendiri. Makanya laki-laki di anak keduanya, di anak ketiganya mereka baru belajar. Wal asri, siapa yang gak butuh waktu untuk menjadi seorang bapak? Siapa yang gak butuh waktu menjadi seorang ibu? Apalagi setelah kita 9 bulan membawa kemana-mana, cuapeknya banget, tiba-tiba kita masih harus menyusui, tiba-tiba semua beban dengan kehadiran anak, dengan kehadiran manusia baru ini dibebankan kepada perempuan. Capek-capek menyusui tanggung jawab kita. Merawat anak mulai dari maamnya tanggung jawab kita. Mulai bertanggung jawab untuk memastikan dapat ASI-nya tanggung jawab kita. Mulai dari cucu-cucunya tanggung jawab kita. Capek banget kan? Satu hal yang manusiawi banget. Sama sekali bukan satu hal yang harus dihujat, tapi satu hal yang memang harus kita akui kemudian kita perbaiki. Jadi, pengen punya anak, basahi hati kita yang kering. Lembabkan hati kita kering. Jangan berpikir tentang ingin sembuh, tapi berpikirlah untuk menjadi sembuh dengan mencapai rahmat Allah. Karena sembuh dengan rahmat Allah, itu memastikan kita sembuh beneran. Jangan hanya karena kita pengen punya anak, kita menghalalkan segala cara dengan uang kita ataupun dengan fasilitas yang ada seperti adopsi. Tapi raihlah keinginan itu dengan mengejar rahmat Allah. Punya anak selama kita punya pasangan itu bukan satu hal yang mustahil. Punya anak selama kita punya rahim dengan ukuran yang sebenarnya, mau suaminya nggak mau ataupun suaminya ragu, suaminya terlalu penakut, semua itu tidak ada masalah. Benar-benar dikatakan Rasulullah tiangnya negara. Benar-benar dikatakan Rasulullah benar. Yang paling penting adalah kita tempatnya, rahimnya. Itu bagian yang paling penting. Suaminya nggak mau, kita ikut juga nggak mau. Suaminya nggak mau, kita sembunyi di ketiak suami kita. Suaminya ketakutan, kita ikut. Iya, aku juga nggak pengen sebetulnya. Atau istrinya nggak mau, suaminya kepengen banget, tapi istrinya nggak mau karena istrinya melihat semuanya menjadi seorang ibu adalah menjadi beban, maka suaminya menyerah. Ya itu juga sama saja.